Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali nama saya Nurul Muhammad Pratama dengan nomor induk mahasiswa 152221004 dengan dosen pengajar yaitu Pak Reno Septra Neri, MPD. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi PowerPoint saya dengan materi derivatif. Yang pertama ada pengertian dari derivatif. Derivatif fungsi adalah derivatif f dengan anggota A, B menuju ke R di titik C, anggotanya yaitu anggota dari AB dapat diperjelas dalam definisi berikut. Diberikan interval AB, R, fungsi f, AB, R, dan C anggota AB, bilangan real L disebut derivatif. Dalam hal fungsi, f dikatakan terdiferensial di titik C dan ditulis f aksen C sama dengan L. Dengan kata lain, derivatif fungsi f di titik C dapat dinyatakan sebagai limit f aksen C sama dengan limit x menuju C fx min fc per x min C jika ada limitnya. Dengan catatan secara umum, konsep derivatif dikenalkan pada suatu fungsi yang terdefinisi pada suatu interval. Jika derivatif fungsi f AB menuju dengan R ada di titik C dengan anggota AB, maka nilai dinotasikan dengan f aksen C. Dalam kasus fungsi f aksen, sudah terbiasa untuk memandang f aksen sebagai fungsi dari X. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa keterdefinisian fungsi f di titik C mengakibatkan fungsi tersebut kontinu di titik C. Hal tersebut diberikan pada teorema berikut, yaitu ada di teorema 1.2 diberikan interval ABR jika fungsi f AB menuju R terdiferensial mempunyai derivatif di titik C. Kita buktikan jika kita ambil sembarang X merupakan anggota dari AB dengan X tidak sama dengan C, perhatikan bahwa fx min fc sama dengan fx min fc per x min c dikali dengan x min c. Berdasarkan hipotesis bahwa fungsi f terdiferensial atau f aksen ada, maka dengan menetapkan operator dan sifat aljabar fungsi diperoleh limit x c x menuju C fx sama dengan fc, maka terbukti f kontinu di C. Di sini ada sifat-sifat aljabar derivatif fungsi dengan teorema 1.3 diberikan interval AB R C anggota AB serta fungsi f AB R dan fungsi G AB R. Keduanya terdiferensial di titik C dengan sifat yang pertama itu untuk setiap A anggota R, fungsi AF terdiferensial di titik C. Yang kedua ada fungsi F plus G terdiferensial di titik C. Dan yang ketiga ada fungsi F G terdiferensial di titik C. Dan jika GC tidak sama dengan 0, maka fungsi F per G terdiferensial di titik C. Sini silakan perhatikan, ini salah satu contoh pembuktian dari H, F, G dari sifat-sifat yang sebelumnya yang 4 yang saya jelaskan tadi. Silakan diperhatikan langkah-langkahnya. Di sini di 1.4 kita memiliki akibat jika F1, F2, F3 sehingga dengan Fn masing-masing fungsi dari A, B, R ke R dan terdiferensial di C anggota dari AB, maka yang pertama fungsi F1 plus F2, F3 hingga Fn terdiferensial di titik C. Dan juga B-nya, yang keduanya ada fungsi F1, F2, F3 sampai dengan
Fn terdimensial titik C. Adapun aturan rantai chain rule pada materi ini yaitu pada bagian yang diberikan suatu aturan terdimensial fungsi komposisi yang dikenal dengan aturan rantai chain rule. Aturan rantai memberikan suatu cara untuk mencari derivatif dari fungsi komposisi G bundaran F. Jika F terdimensial di titik C dan fungsi G terdimensial di FC, maka derivatif dari fungsi G bundaran F di titik C adalah G bundaran F aksen C sama dengan G aksen FC F aksen C, atau G bundaran F aksen sama dengan G aksen bundaran F F aksen. Di sini ada aturan rantai, diberikan interval AB dan CD. Keduanya interval dari R, G, CD menuju ke R dan F, AB menuju ke R. Keduanya fungsi dengan sifat F, AB, CD, dan C aksen merupakan anggota dari AB. Jika fungsi terdimensial di titik C, maka fungsi G terdimensial di FC, maka fungsi komposisi G bundaran F terdimensial di titik C. Ini pembuktian dari teorema sebelumnya. Ini ada contoh yang pertama itu diberikan interval AB R dengan fungsi F AB menuju ke R terdimensial pada AB dan GY sama dengan Y, anggota dari R, N kecil, anggota dari N besar. Inilah langkah-langkahnya menggunakan teorema 1.3. Bisa dibaca, teman-teman, bisa dilihat. Ini tugas jika teman-teman ingin mengerjakannya agar lebih paham. Derivatif fungsi inverse pada bagian ini dipaparkan hubungan derivatif suatu fungsi dengan derivatif inverse-nya jika fungsi yang bersangkutan memiliki inverse. Pada bagian ini, pembahasan hanya dibataskan pada fungsi kontinu dan yang monoton dan tegas. Ini pembuktian semua. Teorema 1.8, yaitu diberikan interval A, B, R, dan F, AB menuju ke R. Fungsi monoton tegas pada AB diberikan CD sama dengan FAB dan GCD menuju R inverse fungsi F. Jika fungsi F terdimensial pada AB dan F aksen pada C tidak sama dengan 0 untuk setiap X anggota dari AB, maka fungsi G terdimensial pada C lebih lanjut. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Mungkin banyak kesalahan dan kekurangan dari saya dalam menjelaskan materi yang saya buat. Saya mohon maaf jika ada salah, saya mohon ampun kepada Tuhan. Semoga ilmu hari ini berkah. Kita berdoa bersama-sama. Untuk terakhir, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.